Dulu ya, saya nggak suka kata-kata ini. Tuhan mau secukupnya, lah sesuk kurang. Besok makan apa Tuhan? Nah jadi saya ganti sendiri redaksinya ini menjadi gini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang berlimpah-limpah. Begitu ya, saya mengkoreksi Tuhan. Waktu kami ke Israel, di Bukit Zaitun, itu ada gereja yang namanya gereja Doa Bapa Kami. Jadi di situ itu setiap dinding itu tulisannya Doa Bapa Kami, tapi dengan berbagai macam bahasa. Nah, yang saya cari adalah, mana ya bahasa Indonesia ya? Wah, nyari, ini bahasa Indonesia, Bapa Kami yang di surga. Terus ada lagi bahasa Jawa, Doh Romo Kawulo, ing wonten swarga. Oh ada. Terus ada lagi doa Bapa Kami dalam bahasa Batak. Jadi kita tahu bahwa doa Bapa Kami itu sangat luar biasa ya, sangat universal dan setiap orang berdoa Bapa Kami. Yuk kita akan buka dari Matius. Matius pasal 6. Matius pasal 6 ini isinya adalah ada hal berdoa, ada hal berpuasa, hal kekhawatiran ya. Tetapi kita akan membaca mulai ayat yang ke-8 lah. Ya, ayat yang ke-8. Oke, Bu Agus mungkin bisa bacain untuk kita semua. Matius 6 ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Yang pertama kali itu tadi dengan kalimat apa? Bapa kami yang di surga. Oke, jadi sebutan Bapa, seperti tadi kita sudah menyanyikan ya, Bapa Engkau sungguh baik, adalah sebutan dengan seseorang yang dekat dengan kita. Bapa. Kita semua punya Bapa secara jasmani ya. Dan ini adalah Bapa kita secara rohani. Bapa kami yang di surga. Panggilan yang sangat dekat. Ya, kalau kita mengingat Bapa, apa yang kita ingat? Seorang Bapa ya, yang penuh kasih, yang bertanggung jawab, mengayomi, melindungi, memenuhi kebutuhan. Nah, itu adalah sosok Bapa yang kita harapkan ya. Kadang-kadang kita tidak merasakan itu ada di dalam dunia. Oh, Bapakku begini. Tetapi kita bersyukur bahwa kita punya Bapa kami yang di surga. Jadi kekristenan itu adalah tentang hubungan. Hubungan dengan siapa? Hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita sebagai anak dengan Bapa kita yang ada di surga. Bapa kami. Kalau kita bicara tentang kata kami, itu adalah kata ganti orang kedua. Satu apa banyak? Banyak ya. Jadi itu banyak orang. Bukan Bapakku ya, kalau aku itu cuma saya. Nah, kalau kami itu adalah sedang bersama-sama beramai-ramai. Artinya Bapa kami yang di surga itu adalah Bapaknya semua orang. Kalau saya menyebut Bapa kami, Mas Aan juga berdoanya Bapa kami. Ya, sama Bu Soni juga Bapa kami. Artinya itu adalah Bapa kita, Bapa persaudaraan. Jadi di dalam doa Bapa kami itu bukan doa yang individu, tetapi doa yang kolaborasi ya, doa yang bersama-sama, doa yang di situ isinya adalah persatuan dan persaudaraan. Kemudian yang di surga, coba bayangkan, Bapa yang di surga
itu adalah yang dekat dengan kita. Dan kita bisa menyebutnya sebagai Bapak. Masih ingat nggak? Bapak saya itu sudah nggak ada kira-kira 1 tahun lebih ya. Tapi kenangan saya bersama dengan Bapak saya itu sangat indah. Menurut suami saya tuh kesayangan Bapak saya. Jadi apa-apa dikit-dikit tuh saya, dikit-dikit saya kayak gitu. Jadi kesayangan. Seperti halnya ketika Bapak kita yang ada di surga. Bapak yang di surga itu loh mau merangkul kita. Ya, jadi hubungan yang sangat luar biasa ketika kita ada di dalam Bapak kita itu. Yang kedua adalah apa? Dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu, kita sedang belajar tentang Bapak kita tadi, Bapak kami tadi, yang kita permuliakan, Bapak yang kudus, Bapak yang ada di tempat yang sangat mulia. Tadi yang ada di surga. Artinya ketika Bapak kita itu kudus, maka ketika kita mendekati Bapak kita itu juga dengan kekudusan kita. Sehingga kehidupan kita itu mempermuliakan nama Tuhan. Bukan mempermalukan nama Tuhan ya. Yang ketiga adalah datanglah kerajaanmu. Kalau kita membayangkan kerajaan itu gimana sih? Wah, istana, megah, besar, berkuasa, berotoritas. Itu. Jadilah kehendakmu. Seringkali kalau kita berdoa kan kita menyusun data-data doa kita ya. List data kita, doa-doa kita apa. Tapi terkadang lupa nggak kita dengan yang terakhir, jadilah kehendakmu. Karena sesungguhnya kehendak Tuhan itu lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang loh ya, kita ada ambisi pribadi kita. Ya, kadang-kadang ada kepentingan pribadi kita yang kadang-kadang kita nggak sadari. Ketika kita berdoa dengan jadilah kehendakmu, artinya kita sedang menundukkan pikiran kita, perasaan kita, hati kita, itu kepada Tuhan. Jadi kita lebih menghormati kehendak Tuhan daripada kehendak kita sendiri. Kita sedang mengiyakan kehendak Tuhan daripada apa yang kita mau. Loh Tuhan, aku kemauanku baik loh. Aku mau ini, mau itu, mau ono. Nah, tetapi apakah itu terbaik untuk kita? Ketika kita berdoa, jadilah kehendakmu, maka kita sedang submit, kita sedang tunduk kepada Allah Bapa di surga. Ya, kemudian apa lagi tuh? Di bumi seperti di surga. Kira-kira di bumi sama di surga itu bagus mana ya? Bagus di surga. Kalau misalnya bagus di surga, kita suruh ke surga sekarang sih nggak mau ya. Jadi ya besok belum saatnya ke surga. Tetapi ketika kita berdoa seperti ini tadi ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya kita sedang berdoa bahwa kehendak Tuhan yang terjadi di surga itu datanglah juga di bumi. Bayangkan ketika itu datang di keluarga kita, di pekerjaan kita, di gereja kita, di kampung kita, di Solo, di Indonesia, dan di seluruh bumi. Maka damai sejahtera, maka itu ketentraman, suasana yang luar biasa itu terjadi. Ya, paling tidak di keluarga kita dulu itu ada surga yang datang. Amin Ibu, amin Bapak Ibu. Ya, lalu berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dulu ya, saya nggak suka kata-kata ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan mau secukupnya, lah sesuk kurang. Besok makan apa Tuhan? Nah jadi saya ganti sendiri redaksinya ini menjadi gini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang berlimpah-limpah. Begitu ya. Saya mengkoreksi Tuhan. Maksud saya gini, loh saya berpengharapan besar. Saya beriman besar. Kenapa secukupnya tok buat hari ini? Tapi setelah saya merenung, ini adalah soal hubungan kita dengan Tuhan.
Jadi ketika kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Supaya besok lagi kita berdoa. Artinya saya belajar bahwa hubungan itu lebih penting daripada berkatnya. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Bapa kita itu lebih penting ketimbang kita punya berkat yang berlimpah-limpah. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, ya. Itu dikasih makan apa? Roti mana? Itu bangsa Israel harus mengambil setiap hari secukupnya ketika ada yang serakah. Oh, sekalian aja. Jangan-jangan besok nggak keluar. Roti mananya? Jadi ambil banyak. Maka Tuhan tidak berkenan. Roti mana yang indah, yang enak itu menjadi busuk. Dan ada belatung-belatungnya. Artinya Tuhan sedang menghendaki kita untuk kita punya hubungan dengan Tuhan itu secara rutin dan siapa. Supaya kita tidak punya hati yang serakah. Pokoknya Tuhan, aku pengen semuanya itu besar, semuanya itu banyak. Tetapi lupa bahwa yang prioritas adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saya sekarang berdoanya sama seperti ini. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Supaya besok saya bisa menghampiri Bapak lagi untuk minta secukupnya hari ini. Supaya besoknya sama seperti itu lagi. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya melihat di terjemahan bahasa Inggris itu kesalahan kami diartikan sebagai debt. Debt, D-E-B-T ya, itu adalah hutang. Ampunilah hutangku Tuhan. Seperti aku juga mengampuni hutang orang lain. Atau lunaskan hutangku Tuhan. Seperti aku juga melunaskan hutangnya orang lain. Kita itu tidak luput dari kesalahan dan dosa. Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan juga sudah memberikan guiding-nya. Harus gimana? Harus mohon ampun akan dosa-dosa kita. Seperti kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita salah, orang lain salah, maka kita ayo wis sinjela, ya kan? Misalnya saya bak kopi sambil HP, Mas Aan juga bak kopi sambil HP. Yo tubrukan lah. Saya kena kopinya Mas Aan kena kopi saya. Maka kita nggak apa-apa ya Mas Aan ya. Ya maaf Bu Eni, maaf Mas Aan, maaf, oh ya maaf. Saling maafkan. Tapi kalau saya benar, orang lain yang salah. Nah ini, kita perlu kekuatan Tuhan untuk mau mengampuni. Apalagi kalau kita benar, orang yang bersalah itu adalah orang yang dekat dengan kita. Itu lebih sakit ya. Misalnya nih, suami lah, anak-anak lah, orang dekat sekepelayanan. Siapa lagi? Teman kerja yang dekat-dekat dengan kita. Wah rasanya kita seperti dikhianati. Rasanya seperti kita ditusuk dari belakang. Maka itu lebih sakit kan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa mengampuni. Seperti kalau kita sedang bersalah kepada Tuhan, kita juga minta ampun kepada Tuhan. Jangan lupa perumpamaan tentang pengampunan itu ya. Waduh ternyata si hamba ini berutang sama tuannya itu banyak sekali. Saya pernah menghitung itu ratusan miliar. Ketimbang orang yang berhutang dengan dia itu sekitar 100 juta. Nggak imbang. Artinya ketika kita nggak mau mengampuni orang dan kita tidak diampuni Tuhan, itu nggak imbang. Nggak imbang sama sekali. Rugi di mana? Rugi di kita. Kemudian, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Roh kita memang penurut, tetapi daging itu, daging itu masih lemah. Yuk kita baca dari Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Yang sudah dapat silahkan. Ya, betul? Tiap-tiap orang disukai oleh keinginannya sendiri karena dia diseret dan dipikat olehnya.
Dan apabila keinginan itu telah dibuai, yang melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, yang melahirkan maut. Iya, jadi seringkali kita itu dicobai oleh apa? Keinginan kita sendiri. Keinginan kita untuk ini, keinginan kita untuk itu. Itu sedang menyeret kita kepada berbagai-bagai pencobaan. Nah, kita berdoa supaya Tuhan, janganlah membawa kami kepada pencobaan-pencobaan ini. Karena Tuhan juga tahu bahwa kita itu orang yang lemah, yang mudah untuk dicoba-cobai. Hari-hari ini nih banyak orang yang sedang investasi, ya investasi ada robot lah, investasi segala emas lah, segala macam. Nah, kita sedang dicobai oleh keinginan kita supaya uang kita yang setitik ini bisa jadi besar, besar, besar. Bukankah ini keinginan kita ya? Ternyata tidak sama seperti yang kita harapkan. Lalu kita menjadi apa? Sedih, menjadi kecewa. Nah, ketika kekecewaan ini terus-menerus, maka kita sungguh-sungguh akan dicobai si jahat. Dan si jahat itu akan menempel, menumpangi di sakit hati kita atau di kecewa kita itu. Sehingga menjadi kepahitan. Menjadi apa? Putus asa. Menjadi kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena iblis itu seperti singa yang ngaum-ngaum. Sehingga kita perlu perlindungan dari Tuhan. Dan yang terakhir adalah apa? Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya kita mengembalikan segala hormat, kemuliaan dan pujian hanya kepada Tuhan. Saya menyimpulkan doa Bapa kami ini menjadi 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi doa ini adalah doa yang sempurna. Menjadi apa? Pola doa kita. Seperti tadi, kita menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Di dalamnya adalah mengakui kebesaran Tuhan. Di dalamnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Juga kita apa? Minta sehari-hari kita itu dicukupkan. Kita minta diampuni dosa-dosa kita. Dan jangan lupa bahwa yang penting ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Juga hubungan kita dengan sesama. Karena Bapa itu adalah Bapa kami. Yang kedua, doa Bapa kami itu adalah doa yang penuh persaudaraan, kekeluargaan, dan persahabatan. Bukan doa yang egois. Oh, ini doaku sendiri, Bapakku yang di surga. Enggak, tetapi Bapa kami yang ada di surga. Artinya ketika kita bicara tentang kami, kita care dengan orang lain. Bahkan ketika orang lain juga lupa berdoa, kita juga berdoa loh buat mereka ya. Karena apa? Berikanlah kami rezeki kami yang secukupnya. Kita juga sedang mendoakan orang-orang lain. Amin. Yang terakhir dan ketiga, doa Bapa kami adalah doa yang God-centris. Artinya apa? Doa yang berpusat kepada Tuhan sendiri. Doa yang bukan berpusat untuk kemauan kita sendiri, keinginan kita sendiri, tetapi semuanya atas kehendak Tuhan. Semuanya kita kembalikan kepada Tuhan.